bisa jadi penyerapannya terlalu banyak atau pembuangannya yang terlalu sedikit, seperti itu. Kondisi-kondisi hiperkalsiuri bisa berupa hiperkalsiuri akibat absorptif, seperti yang saya bilang tadi, peningkatan absorpsi yang meningkat dari kalsium di usus, atau reabsorpsi yang turun, atau resorsif dari tulang. Jadi terdapat lebih banyak jumlah kalsium di darah daripada normalnya. Ini biasa terjadi pada kondisi hiperparatiroidisme. Kemudian batu oksalat. Kalsium kan untuk menjadi batu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berikatan dengan oksalat, membentuk batu kalsium oksalat atau dengan komponen-komponen mineral lainnya. Oksalat yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan presipitasi dan membentuk batu kalsium oksalat. Contoh peningkatan oksalat biasanya terjadi pada kondisi post-operasi usus atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan seperti yang kaya oksalat, seperti teh, kopi instan, soft drink, coklat, dan banyak. Makanan enak semua ya. Hiperurikosuria adalah kondisi di mana asam urat bertindak sebagai inti batu untuk terbentuknya batu kalsium oksalat. Jadi kondisi hiperurikosuria juga dapat memicu terjadinya batu kalsium. Hipositraturia juga dapat memicu terjadinya batu kalsium. Kenapa? Karena sitrat dapat mencegah terjadinya presipitasi dari kalsium. Jika kalsium berikatan dengan sitrat, maka kalsium akan tercegah untuk berikatan dengan oksalat dan fosfat, sehingga batu tidak terbentuk. Jika dalam suatu kondisi sitrat di dalam urin menjadi rendah, maka kalsium tidak ada teman untuk berikatan. Jadi dia berikatan dengan oksalat dan fosfat. Jadilah batu oksalat kalsium dan atau batu kalsium fosfat, seperti itu. Selain itu, kondisi hipomagnesuria juga memicu terjadinya pembentukan batu kalsium karena magnesium juga dapat berikatan dengan oksalat, sehingga jika magnesiumnya dalam kondisi kurang, oksalat tidak ada teman untuk berikatan. Jadi oksalat berikatan dengan kalsium lalu membentuk batu kalsium oksalat. Secara radiologis, batu ada yang tampak pada fotopolos BNO, dinamakan batu radio opak. Itu adalah tipe batu terbanyak. Ada juga batu yang tidak terlihat pada foto ronsen BNO, yaitu batu jenis batu asam urat. Sedangkan batu-batu jenis lainnya tampak pada pemeriksaan BNO. Kita bahas batu struvit. Batu struvit adalah batu yang berhubungan dengan infeksi, khususnya infeksi saluran kemih. Nama lain dari batu struvit adalah magnesium amonium fosfat atau batu MAP. Seperti dibilang tadi, batu struvit ini berhubungan dengan ISK. Namun, bakteri yang menyebabkan batu struvit bukan E. coli. Seperti kita tahu kan, ISK paling banyak disebabkan oleh E. coli. Tetapi batu struvit ini disebabkan oleh bakteri-bakteri yang dapat memproduksi urease. Jadi bakteri E. coli tidak termasuk dalam bakteri yang menyebabkan batu struvit. Batu struvit ini berpotensi membentuk batu yang sangat besar yang mengisi seluruh bagian pelviokalis dari ginjal, sehingga membentuk gambaran seperti tanduk rusa atau namanya adalah batu Stockholm. Batu struvit merupakan biang kerok utama dari terbentuknya batu Stockholm, yaitu batu yang sangat besar seperti tanduk rusa tadi. Ini dia gambarnya. Jadi batu struvit itu merupakan pemeran utama dalam pembentukan batu yang besar yang mengisi seluruh bagian pelvis ginjal sehingga membentuk gambaran seperti tanduk rusa atau nama lainnya adalah batu Stockholm. Batu asam urat. Batu asam urat seperti namanya akibat presipitasi dari asam urat. Batu asam urat ini tidak terlalu banyak, merupakan hanya 5-10% dari penyebab batu ginjal. Batu asam urat biasanya
terbentuk pada pH yang asam. Seperti namanya, dia asam urat kan, jadi dia akan terpresipitasi jika pH urin tersebut asam. Jika pH urin tersebut basa, maka batu asam urat bisa tercegah untuk terbentuk. Batu asam urat seperti yang sudah disebut tadi merupakan batu yang radiolusen. Jadi kalau kita lakukan foto biasa, foto dengan BNO, batunya tidak akan terlihat. Maka dari itu, untuk mendeteksi batu asam urat, kita memerlukan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan IVP atau yang terbaik dengan pemeriksaan CT scan. Karena batu asam urat ini terbentuknya akibat asam urat yang tinggi, oleh karena itu orang-orang dengan penyakit asam urat seperti GERD dan juga penyakit metabolik lain lebih beresiko terkena batu asam urat dibandingkan orang-orang normal. Untuk mendiagnosis suatu batu, pemeriksaan yang paling mudah kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan urinalisa. Secara makroskopis dapat ditemukan urin akan bercampur darah, hematuria, kemudian ada bentuk kristal-kristal dan tanda-tanda infeksi. Kemudian kita juga dapat melakukan pemeriksaan darah rutin dan kimia darah, terutama pemeriksaan fungsi ginjal seperti ureum, kreatinin, dan asam urat. Karena jika terjadi obstruksi yang berkepanjangan akibat batu, dapat memicu kondisi dari gagal ginjal postrenal. Pemeriksaan radiologis untuk batu yang paling simpel dan paling visible untuk digunakan sebenarnya adalah pemeriksaan USG. Selain simple, visible, pemeriksaan USG juga aman dilakukan pada ibu hamil. Namun yang biasa dilakukan, rutin dilakukan karena harga lebih murah adalah pemeriksaan BNO. Jadi pemeriksaan BNO itu adalah pemeriksaan foto polos abdomen, sama seperti pemeriksaan foto polos abdomen biasa. Tetapi bedanya foto BNO ini adalah dengan persiapan. Jadi sebelum difoto, pasien dipuasakan dulu, kemudian diberikan obat pencahar, dan pasien hanya boleh makan bubur saja selama periode sebelum foto. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau pasien tidak puasa dan tidak diberi pencahar, maka di dalam ususnya masih ada feses dan benda-benda lain. Ini dapat menyamarkan penglihatan kita saat menilai foto. Jika kita melihat ada gambaran radio opak, bisa saja itu bukan batu, bisa saja itu feses atau fekalin. Jadi BNO ini adalah pemeriksaan foto polos abdomen dengan persiapan mengosongkan usus. Jadi jika kita melihat ada sesuatu kelainan radio opak, sudah pasti itu berada di saluran kemih seperti itu. Namun kelemahan BNO, dia hanya bisa mendeteksi batu radio opak. Batu asam urat yang tadi radiolusen tidak bisa kita deteksi. Lanjutan dari pemeriksaan BNO adalah pemeriksaan IVP. Pemeriksaan IVP adalah pemeriksaan BNO serial setelah dilakukan penyuntikan kontras. Selain untuk melihat fungsi penyaluran dari urin dan fungsi miksi serta fungsi storage dari vesika urinaria, IVP juga dapat mendeteksi batu radiolusen. Kenapa seperti itu? Karena kalau ada batu, pasti kontrasnya terhambat. Jadi nanti kelihatan di mana kontras tersebut berhenti mengalir, kemungkinan di situ ada obstruksi berupa batu radiolusen. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan berupa pilografi antegrade bila terjadi fungsi voiding yang terganggu, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan IVP. Namun, di atas semua pemeriksaan yang sudah dibilang tadi, gold standar pemeriksaan dari urolithiasis adalah pemeriksaan non-kontras CT scan upper lower abdomen. Jadi pemeriksaan CT scan tanpa kontras pada abdomen bagian atas dan bagian bawah itu merupakan pemeriksaan terbaik. Nah, ini contoh gambaran pemeriksaannya. Kalau pada BNO kita dapatkan gambaran batu opak saja. Seperti kita bisa lihat itu yang ditunjuk panah, itu ada gambaran radio opak pada ginjal. Nah, untuk pemeriksaan IVP kita lihat ada pergerakan kontras yang terhambat.
normalnya kan kalau saluran kemihnya intak, tidak ada yang menghambat, cairannya itu tersaring sampai keluar ke uretra, mulus-mulus saja. Jadi semua saluran kemih itu terwarnai. Tapi kalau ada yang menyumbat seperti pada gambar, maka akan terjadi penyumbatan dari kontras. Jadi kontrasnya berhenti di satu titik. Untuk USG kita bisa dapatkan gambaran hyperechoic shadow. Tata laksana untuk batu, kita bisa mengeluarkan batu secara aktif atau cukup dengan watchful waiting saja. Indikasi pengeluaran batu secara aktif untuk dirujuk ke spesialis bedah tentunya adalah kasus-kasus batu dengan kemungkinan keluar spontan rendah. Kemudian kasus batu dengan adanya obstruksi saluran kemih persisten, ukuran batu yang besar di atas 15 mm, ada infeksi, nyeri menetap atau berulang, batu metabolik yang tumbuh cepat, adanya gangguan fungsi ginjal, dan juga keadaan sosial pasien. Misalnya nih ada batu sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tetapi pasien bekerja sebagai pilot. Bayangkan nih kalau seorang pilot lagi nyetir pesawat, tiba-tiba koleknya kambuh, bisa-bisa seluruh penumpangannya dalam bahaya. Nah, itu yang dimaksud dengan keadaan sosial pasien yang juga perlu kita pertimbangkan dalam pengeluaran batu secara aktif. Jika tidak ada indikasi pengeluaran batu secara aktif, kita bisa konservatif saja. Jika batu ukuran kecil di bawah 5 mm dan lokasinya di distal ureter serta tidak ada obstruksi, kita bisa terapi konservatif saja dengan menggunakan medikamentosa. Caranya dengan menyuruh pasien minum air sebanyak-banyaknya minimal 2 liter per hari. Targetnya supaya batu tersebut ikut keluar bersama urin. Selain itu, nyeri dapat diatasi dengan pemberian analgetik. Jika batu yang terdapat di saluran kemih terdeteksi sebagai batu asam urat, batu radiolosa tadi, kita dapat lakukan pemberian medikamentosa dengan alkalinisasi urin. Karena batu asam urat tadi terbentuknya di lingkungan asam, jadi jika urin yang kita basahkan dengan obat-obatan, harapannya batu tersebut akan dapat hancur. Untuk metode pembedahan, ini kita rujuk ke ahlinya. Dapat berupa litotripsi. Jadi litotripsi ini tidak dibedah secara terbuka, tetapi diberikan getaran seperti itu untuk menghancurkan batunya. Sedangkan untuk pembedahan terbuka, indikasinya adalah jika batu terdapat di kaliks dengan adanya hidrokaliks, nefrolitesis kompleks, dan litotripsi yang gagal, kita lakukan pembedahan terbuka. Kemudian jika batunya terdapat di pelvis dengan adanya hidronefrosis, infeksi, nyeri hebat, dan batu Staphorn, kita tidak bisa lakukan litotripsi lagi. Itu harus dengan pembedahan. Jika batu ureter telah membuat gangguan fungsi ginjal, nyeri hebat, dan invasi ureter, juga lakukan pembedahan terbuka. Dan jika batu buli-buli berukuran di atas 3 cm, juga harus dilakukan pembedahan secara terbuka.